Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ropi di channel Bacip Moto, channel yang mengulas tentang part BRT berikut dengan cara pemasangannya. Di video kali ini kita akan garap motor Honda Beat Karbu yang kita akan bore up atau naikkan cc menjadi 130 cc. Dan motor ini keperluannya hanya untuk harian. Sebelum melakukan proses pembongkaran, kita lakukan dulu uji dyno terlebih dahulu agar nanti hasil yang didapat bisa dibandingkan dengan sebelum digarap. Oke teman-teman, kita keluarkan dulu motornya dari ruang dyno. Nah, selanjutnya kita lakukan proses pembongkaran. Yang pertama tentunya seluruh bodinya itu kita lepaskan terlebih dahulu ya, dari mulai bodi, jok itu ya, behel juga semua dilepas. Karena untuk di Bacip Motor sendiri untuk pembongkaran mesin itu harus dipisah antara rangka dengan bagian mesin. Nah, ini teman-teman kita ini lagi proses pembongkaran. Nah, teman-teman, untuk perhatikan pada saat pembongkaran itu jalur-jalur kabel itu dipastikan harus hafal ya. Jadi supaya nanti pada saat pemasangan kembali jalurnya itu posisinya sama dengan originalnya. Dan dipastikan juga baut-baut juga diperhatikan, jangan sampai bautnya jadi sisa atau hilang. Nah, selanjutnya kita proses pencabutan baut rangka ya. Ini baut rangka yang bawah ini dicabut. Nanti ketika ini dicabut itu akan terpisah antara rangka dengan mesinnya. Nah, ini harus dilakukan minimal 2 orang agar tidak terhindar yang terjadi motor jatuh ya. Kalau motor jatuh nanti bodinya bisa luka, itu sangat kita jaga ya untuk perbodian ini. Oke, mesinnya udah terpisah dari bagian motornya. Nah, kita amankan dulu motornya supaya tidak menghalangi proses pekerjaan. Nah, ini dia untuk kondisi mesinnya, teman-teman. Seperti ini untuk kondisi mesin Honda Beat. Scoopy Karbu juga sama ya. Nah, yang pertama kita buka terlebih dahulu bagian manifoldnya. Nah, ini bautnya ada 2 ya. Nanti tinggal dicabutin selang-selangnya. Karbunya, selang bagian atas juga dicabut. Nah, ini kita cabut teman-teman. Nah, untuk pencabutan Beat Karbu ini sebenarnya SOP-nya adalah harus membuka box filter bagian belakang ya. Nah, ini dia videonya udah terlepas teman-teman. Kita buka cover engine-nya. Nah, ini dia kondisi untuk mesinnya ya. Dan ini infonya baru pertama kali dibongkar untuk kondisi mesinnya. Nah, teman-teman, jadi untuk proses bore up-nya sendiri di Bacip itu memerlukan waktu 3 harian. Dan kita lagi berusaha bagaimana caranya supaya 1 hari itu bisa kelar tapi dengan hasil yang bagus ya tentunya. Karena kalau misalkan cepat juga, kalau hasilnya nggak bagus juga buat apa gitu ya. Nah, untuk kondisi mesinnya seperti ini teman-teman. Lanjut kita akan lakukan proses pembongkaran mesinnya. Nah, kita buka dulu bagian headnya. Nah, untuk pembongkaran baut itu boleh menggunakan impact, tapi untuk pemasangan itu tidak disarankan ya menggunakan impact karena bisa merusak baut-baut. Dan ini untuk kondisi bagian head cylindernya ya teman-teman. Kalau dilihat sekilas ini nggak terlalu jorok. Untuk olinya segini agak aman sih ya. Dibilang bersih enggak, dibilang kotor juga enggak. Nah, sebelum pembongkaran itu dipastikan teman-teman mengukur kondisi untuk kondisi top mesinnya itu dilihat dulu barangkali pemasang ada bergeser atau salah. Nah, dibiasakan seperti itu agar nanti pada saat membongkar motor apapun itu topnya hafal ya. Kalau perlu dipoto juga tidak apa. Nah, ini kita lagi proses pencabutan seluruh baut di bagian silinder. Ini kita membuka bagian baut nukana sebelah kiri. Nah, ini kita buka ya dengan menggunakan bantuan obeng dan kita buka. Wow, untuk hasilnya sendiri ya sedikit kerak, bukan sedikit lagi, ini banyak banget keraknya ya. Jadi keraknya banyak banget ya, dan ya kotor ya teman-teman. Tapi kalau video seperti ini sih kelihatan ya kotor.
ya. Nah, ini kita lepas dulu noken asnya. Jadi satu persatu partnya akan dilepas. Nanti juga kita akan bersihkan semua part yang akan digunakan kembali, dan ada beberapa penyesuaian ya untuk di bagian silinder apabila teman-teman menggunakan noken seri T, seri S dari BRT. Oke, kita lepas juga untuk bantalan tensionernya. Diperhatikan jangan sampai lalai ya untuk pembongkaran lidah tensioner ini. Kadang dia ngejepit yang bisa mengakibatkan patah. Dan ini dia kondisi dari pistonnya. Wow. Jadi untuk kondisi pistonnya ini terdapat baret ya teman-teman, karena memang motor ini begitu datang ke sini itu udah berisik ya. Jadi baret ini itu disebabkan karena oli biasanya. Jadi olinya itu sempat pastinya kosong ya. Jadi kalau olinya sempat kosong biasanya kondisinya baret seperti itu, dan baret ini bisa menyebabkan berisik. Oke, dan ini kondisi pistonnya dari dekat ya, terlihat sangat mengenaskan sekali. Bagian atasnya itu baret, bagian depannya juga keraknya banyak, dan untuk kondisi boringnya juga pastinya baret. Kalau pistonnya baret, boringnya juga pasti baret teman-teman. Oh, ternyata ini pernah dibongkar teman-teman ya. Jadi ini mesinnya udah dibongkar, terlihat dari sealernya banyak yang merah-merah. Itu artinya udah dilakukan pembongkaran ya teman-teman. Nah, dilihat bagian head cylindernya di belakangnya itu banyak sekali kerak ya. Saya lihat tadi dari jauh itu sekilas gak terlalu kotor, nyatanya kotor banget. Nah, ini keraknya banyak banget ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman apabila pengen lebih bersih bagian head cylindernya itu gunakan bensin minimal pertamax, terus kualitas oli juga bagus, dan motornya kalau bisa sering digeber juga. Jangan pelan-pelan, karena pelan-pelan itu lebih beresiko ke yang namanya kerak. Ini dia kondisi blok dan pistonnya dari BRT. Kita menggunakan ukuran 54,5. Nanti cc-nya akan naik sekitar 128 cc dan dibulatkan menjadi 130 cc. Dan untuk rasio kompresi yang kita tanamkan di motor ini 12:1 dengan penggunaan nokenasnya seri T1. Nah, ini dia penampakan dari nokenasnya BRT Bitkarbu seri T1. Dan ini saya saranin kalau misalkan menggunakan nokenas ini itu dari 130 cc ke atas ya. Harganya sendiri ini kisaran 390. Untuk menjaga agar pada saat putaran atasnya tidak terjadi floating, ini kita ganti perklepnya juga menggunakan perklep dari BRT. Dan ini universal, bisa dipakai Mio Karbu, Mio J juga bisa, Bitkarbu juga bisa, BTSP juga bisa ya teman-teman. Dan untuk kondisi head silindernya ini kita tidak di porting ya, karena menyesuaikan budget dari yang punya motor. Jadi kita tidak di porting, tapi kita akan kasih bonus untuk membetulkan radius seating clamp-nya ya teman-teman. Dan ini dia kelengkapan untuk keseluruhan total part yang akan digunakan. Ada noken as, ada perklep, dan blok piston. Dan tentunya nanti tinggal penyesuaian di sepuyer saja ya teman-teman untuk di bagian pengkabutan bahan bakarnya. Pada saat pemasangan noken as ini untuk teman-teman jangan lupa memapas topi klep, boleh menggunakan mesin bubut, boleh menggunakan gerinda tangan ya, bebas saja. Yang penting ini dipapas 1,5 sampai 2 mm agar pada saat lip maksimum nanti tidak membentur terhadap sirklep. Karena banyak banget nih kasusnya tinggal pasang nyatanya ini ngebentur, alhasil motornya jadi ngebul. Dan sesuai janji saya tadi, saya akan kasih bonus itu membetulkan radius dari seating clamp-nya, dan ini gratis ya teman-teman. Jadi karena ini nggak di porting, si A-nya juga baik hati ya, kita kasih cutter pap gratis ya agar lebih memaksimalkan di daerah jalur seating clamp-nya. Jadi meskipun nggak porting, tapi flow-nya akan jauh lebih maksimal. Nah, untuk proses kata pap ini kita menggunakan alat namanya New Way. Ini sudutnya ada 30, 45, 60, dan 70 ya teman-teman. Jadi kita bikin under 1 mm.
Dan ini dia untuk prosesnya, pakai yang biru-biru ya. Itu biar ketahuan sudut pijakannya. Nah, agar lubang port manifold itu searah dengan lubang intake, ini kita luruskan ya teman-teman. Jadi hal seperti ini antara sambungan manifold dengan intake itu harus benar-benar lurus. Kalau bisa itu ngepas banget ya, karena ini akan memperbaiki aliran campuran bahan bakar yang melewati bagian ini. Dan untuk memastikan antara coakan klep dengan klepnya itu kita lakukan proses yang namanya pengecekan dengan bantuan plastisin ya teman-teman. Jadi meskipun kita sering pasang, tapi yang namanya SOP pekerjaan itu harus selalu dibiasakan dikerjakan, agar nanti pada saat mesin nyala terus ada berisik-berisik, tidak ada keraguan di situ. Nah, untuk penggunaan bautnya, karena ini sebagai simulasi, itu baut headnya hanya 2 yang dipasang, nanti tinggal diputar-putar dan nanti akan tercetak bagian coakan klepnya. Nah, untuk hasil coakan klepnya ini kita bisa lihat bareng-bareng, ini coakannya aman ya teman-teman. Jadi kalau seperti ini dipastikan mesin siap untuk dirakit. Dan tahap selanjutnya kita lakukan proses yang namanya pengukuran perbandingan rasio kompresi ya teman-teman. Jadi pada saat pemasangan juga kita selalu dibiasakan untuk mengecek ulang rasio kompresinya. Meskipun kita punya data-datanya, tapi tetap ya harus melakukan pengecekan ulang agar kita lebih yakin lagi dengan pekerjaan kita. Setelah semuanya selesai, jadi kita lakukan proses yang namanya perakitan mesin terakhir. Jangan lupa untuk pengancangan bagian headnya itu gunakan kunci torsi yang bertujuan agar penekanan baut satu dengan yang lainnya itu merata. Jadi bagian headnya nggak bingkang kalau bahasa Sundanya ya teman-teman. Nah, tahap selanjutnya adalah pengukuran setelan klep, dan ini banyak sekali yang menanyakan, Om Bacip, berapa ukuran setelan klep yang ideal ya. Kalau di Bacip sendiri itu adalah 0,15 ya teman-teman. Sekali lagi, kalau di Bacip sendiri untuk setelan klepnya adalah dikasih 0,15. Teman-teman mau dibikin lebih rapat lagi bisa menggunakan 0,10 juga tidak apa ya teman-teman. Nah, tahapan selanjutnya adalah proses pendialan cam yang bertujuan di mana agar hitungan dari Nockernen ini sesuai ya, dan mengecek kondisi topnya juga bisa dari sini kelihatan, karena di beberapa kasus bisa saja bagian gigi sentrik yang di kerukas itu bergeser, maka durasi camnya itu tidak akurat ya. Jadi patokan durasi cam itu bukan dari top jendolan camnya ya, tapi dari dial cam. Nanti kalau di dial cam itu ketahuan ya teman-teman. Nah, ini kita lagi prepare bagian in, kita pasang untuk dialnya, X-nya juga sama. Nanti kita tinggal diputar 360. Kita putar-putar ke depan, ke belakang, kita lihat lip maksimumnya, overlapnya, durasi camnya. Sebenarnya proses ini memang sedikit sepele, tapi ini kalau misalkan nanti begitu hidup motornya ada masalah atau powernya nggak dapat, itu kalau nggak didial itu banyak keraguan ya teman-teman. Jadi saling salah menyalahkan. Nah, kalau didial seperti ini maka nanti hasilnya lebih jelas. Oke teman-teman, akhirnya beres juga ya. Begitu banyak proses dalam melakukan bore up ini ya. Dan sekarang kita masukkan lagi ke kandang dyno untuk melakukan yang namanya power test ya. Jadi motornya sudah hidup, kita lakukan power test. Kita lakukan juga setting-setting karbu di sini, tentunya dengan bantuan AFR, jadi lebih akurat hasilnya. Dan untuk teman-teman, terima kasih yang udah menonton proses bore up motor Beat Karbu ini. Dukung terus channel Bacip Moto biar kami lebih semangat lagi. Thank you.